Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran Neuro Polyglot System. Sebelum memulai untuk mengingat beberapa kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. Dan 3 tahapan penting tersebut yaitu, yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti Anda akan dipandu melalui audio beberapa pengucapan dalam 7 atau 8 bahasa yang sudah kita sediakan. Sedangkan yang kedua yaitu asosiasi. Jadi nanti Anda akan dipandu untuk mengasosiasikan gambaran-gambaran yang sudah ada pada slide yang nantinya akan kita ingat. Dan yang terakhir yaitu narasi cerita. Nah, jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu melalui narasi-narasi yang sudah kita suguhkan dalam video kali ini. Dan itu saja, saya ucapkan selamat belajar untuk menjadi seorang Polyglot bersama Neuro Polyglot System. Kosakata berpikir. Berpikir dalam bahasa Inggris yaitu think, think, think. Berpikir dalam bahasa Prancis yaitu pensar, pensar, pensar. Berpikir dalam bahasa Jerman yaitu denken, denken, denken. Berpikir dalam bahasa Spanyol yaitu pensar, pensar, pensar. Berpikir dalam bahasa Jepang yaitu omou, omou, omou atau kangeiru, kangeiru, kangeiru. Berpikir dalam bahasa Korea yaitu senggak hada, senggak hada, senggak hada. Berpikir dalam bahasa Mandarin yaitu siang, siang, siang. Baik, sekarang coba kita asosiasikan untuk kata berpikir dalam bahasa Inggris think, kita gambarkan dengan nama seorang artis pedangdut yaitu Ayu Ting Ting. Berpikir dalam bahasa Prancis dan berpikir dalam bahasa Spanyol yaitu sama, pensar. Jadi kita gambarkan dengan satu ikon yaitu tim Panzer Jerman. Sedangkan berpikir dalam bahasa Jerman yaitu denken, kita gambarkan dengan susu denko. Berpikir dalam bahasa Jepang yaitu omou atau kangeiru. Omou atau kangeiru. Pada slide kali ini saya akan mengambil satu kata saja yaitu kangeiru. Kangeiru digambarkan dengan kangguru. Berpikir dalam bahasa Korea, senggak hada, kita gambarkan dengan waktu senggang. Sedangkan berpikir dalam bahasa Mandarin, siang, siang, kita gambarkan dengan liputan siang, SCTV. Baik, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap sahabat Polyglot? Baik, kita mulai. Sekarang bayangkan Ayu Ting Ting, dia sedang minum susu denkau sambil memikirkan nasib tim Panzer Jerman dan nasib kangguru miliknya pada waktu senggang sambil menonton liputan siang. Saya ulangi, bayangkan Ayu Ting Ting sedang minum denkau sambil memikirkan nasib tim Panzer Jerman dan nasib hewan piaraannya kangguru pada waktu senggang sambil menonton liputan siang. Kosakata beruntung atau keberuntungan. Beruntung dalam bahasa Inggris yaitu fortune, fortune, fortune. Beruntung dalam bahasa Prancis yaitu fortune, fortune, fortune. Beruntung dalam bahasa Jerman yaitu Glück, Glück, Glück. Beruntung dalam bahasa Spanyol yaitu suerte, suerte, suerte. Beruntung dalam bahasa Arab yaitu falah, falah, falah. Beruntung dalam bahasa Jepang yaitu koung, koung, koung. Beruntung dalam bahasa Korea yaitu un, un, un.
beruntung dalam bahasa Mandarin yaitu Xingyun. 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 Baik, sekarang kita asosiasikan kosakata tersebut sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Baik, untuk kata beruntung atau keberuntungan dalam bahasa Inggris fortune, kita gambarkan dengan mobil Fortuna. Untuk bahasa Perancis fortune, kita gambarkan sama, yaitu dengan mobil Fortuna. Untuk Glück dalam bahasa Jerman, kita gambarkan dengan lem glukol. Untuk suerte dalam bahasa Spanyol, kita gambarkan dengan artis pesinetron, yaitu Suti Karno. Untuk falah dalam bahasa Arab, kita gambarkan dengan seorang politisi, yaitu Surya Paloh. Sedangkan untuk koung dalam bahasa Jepang, kita gambarkan dengan engkong atau kakek. Sedangkan dalam bahasa Korea, kita gambarkan dengan UN, ujian nasional. Sedangkan Xingyun dalam bahasa Mandarin, di sini kata Xingyun akan kita rename menjadi sebuah nama dari universitas di Cina, yaitu Xingyun University. Baik, sekarang tugas Anda adalah coba untuk memvisualisasikan semua gambar tersebut sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, narasinya yaitu bayangkan Surti Karno atau adiknya dari pesinetron Rano Karno, dia sangat beruntung karena mendapatkan mobil Fortuna dan lem glukol dari engkong atau kakeknya Surya Paloh. Karena dia berhasil lulus ujian nasional di Universitas Xingyun, Cina. Saya ulangi, bayangkan Suti Karno, dia sangat beruntung karena telah mendapatkan mobil Fortuna dan lem glukol dari engkong atau kakeknya Surya Paloh. Karena berhasil lulus ujian nasional atau UN di Universitas Xingyun, Cina. Kosakata mematahkan. Mematahkan dalam bahasa Inggris yaitu break. 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 Mematahkan dalam bahasa Perancis yaitu casser. 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 Mematahkan dalam bahasa Jerman yaitu brechen. 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 Mematahkan dalam bahasa Spanyol yaitu romper. 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 Mematahkan dalam bahasa Jepang yaitu kowasu. 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 Mematahkan dalam bahasa Korea yaitu ketelida. 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 Atau paguehada. 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 Mematahkan dalam bahasa Mandarin yaitu taapo. 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 Atau pohuai. 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 Baik, sekarang kita asosiasikan kosakata tersebut sesuai dengan gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Untuk kata break yang berarti mematahkan dalam bahasa Inggris, kita gambarkan dengan nama sebuah produk minuman yaitu tea break. Untuk kata kasser dalam bahasa Perancis yang artinya mematahkan, kita gambarkan dengan kasir. Untuk kata brechen dalam bahasa Jerman, kita gambarkan dengan seseorang yang bernama Brian. Dominic Brian atau siapapun itu yang Anda kenal, seseorang yang bernama Brian. Sedangkan untuk kata romper dalam bahasa Spanyol, kita gambarkan dengan rompi, polisi. Untuk kata kowasu dalam bahasa Jepang, kita gambarkan dengan kuas. Sedangkan untuk kata paguehada dalam bahasa Korea, kita gambarkan dengan permen Pagoda Pastilles. Untuk kata pohuai dalam bahasa Mandarin, kita gambarkan dengan pawai.
Baik, sekarang coba Anda imajinasikan secara jelas sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap narasinya ya? Yaitu bayangkan seseorang bernama Brian, dia membeli produk minuman bermerek Tea Break. Dan permen karet, pagoda pastiles, lalu rompi polisi dan koas. Pada saat membayar di kasir, ternyata koasnya patah sebelum si Brian mengikuti acara pawai. Saya ulangi, bayangkan seseorang bernama Brian, dia membeli produk minuman bermerek Tea Break, lalu permen pagoda pastiles dan rompi polisi, serta pensil koas. Namun pada saat membayar di kasir, koasnya patah sebelum Brian mengikuti acara pawai. Kosakata komputer. Komputer dalam bahasa Inggris yaitu computer. 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 Komputer dalam bahasa Perancis yaitu les ordinateur. Les ordinateur. Les ordinateur. Komputer dalam bahasa Jerman yaitu der Computer. Der Computer. Der Computer. Komputer dalam bahasa Spanyol yaitu la computadora. La computadora. La computadora. Komputer dalam bahasa Jepang yaitu pasokong. 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 Komputer dalam bahasa Korea yaitu komputo. 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 Komputer dalam bahasa Mandarin yaitu tianao. 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 Baik, sekarang kita asosiasikan kosakata tersebut sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan. Untuk kata komputer dalam bahasa Inggris, kita gambarkan dengan seperangkat komputer. Sedangkan untuk kata ordinator dalam bahasa Perancis yang artinya komputer, kita gambarkan dengan seorang koordinator. Untuk kata der Computer dalam bahasa Jerman, kita gambarkan dengan seperangkat set komputer. Sedangkan untuk kata la computadora dalam bahasa Spanyol, kita gambarkan dengan seperangkat komputer dan Dora, film kartun. Sedangkan untuk kata pasokong dalam bahasa Jepang yang artinya komputer, kita gambarkan dengan pasokan listrik. Untuk kata komputo dalam bahasa Korea, kita gambarkan dengan seperangkat komputer juga. Dan yang terakhir, tianao dalam bahasa Mandarin yang artinya komputer, kita gambarkan dengan seorang Lady Diana. Baik, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan secara jelas sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Sudah siap? Baik, narasinya yaitu bayangkan komputernya Lady Diana dan komputernya Dora itu mati dikarenakan pasokan listriknya habis. Lalu mereka memanggil koordinator khusus perbaikan listrik untuk membenarkan listrik. Saya ulangi, bayangkan komputernya Lady Diana dan komputernya Dora itu mati dikarenakan pasokan listriknya habis. Lalu mereka memanggil koordinator khusus perbaikan listrik untuk membenarkan atau membetulkan pasokan listrik mereka. Kosakata kantor. Kantor dalam bahasa Inggris yaitu office. 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 Kantor dalam bahasa Prancis yaitu le bureau. Le bureau. Le bureau. Kantor dalam bahasa Jerman yaitu das Büro. Das Büro. Das Büro. Kantor dalam bahasa Spanyol yaitu la oficina. La oficina. La oficina. Kantor dalam bahasa Arab yaitu maktabun. 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 Kantor dalam bahasa Jepang yaitu ofisu atau jimusho. Ofisu atau jimusho.
ofisu atau jimusho. Kantor dalam bahasa Korea yaitu samusil. 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 Sedangkan kantor dalam bahasa Mandarin yaitu pankungshe. 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 Sekarang kita asosiasikan kosakata tersebut dengan gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Untuk kata office dalam bahasa Inggris kita asosiasikan dengan office boy. Sedangkan untuk kata le bureau dalam bahasa Perancis dan kata das bureau dalam bahasa Jerman kita gambarkan dengan seorang buruh. Untuk kata oficina dalam bahasa Spanyol kita gambarkan dengan office boy. Untuk kata maktabun dalam bahasa Arab kita gambarkan dengan program pas mantap. Sedangkan untuk kata ofisu atau jimusho dalam bahasa Jepang yang akan kita ambil boleh ofisu atau jimusho. Namun pada slide ini kita akan mengambil kata jimusho. Untuk kata jimusho kita gambarkan dengan nama seorang aktor laga yaitu James Bond. Untuk kata samusil dalam bahasa Korea kita gambarkan dengan sampo sansil. Sedangkan untuk kata pankungshe dalam bahasa Mandarin, kata pankung kita samakan dengan kata panggung. Baik, sekarang coba Anda imajinasikan, Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan kita berikan. Sudah siap untuk narasinya? Bayangkan ada seorang office boy, dia bekerja sebagai buruh di kantor James Bond. Tugas office boy tersebut adalah membersihkan panggung program Pas Mantap dengan sampo Sunsilk. Saya ulangi, bayangkan ada seorang office boy, dia menjadi buruh di kantor James Bond. Tugas office boy tersebut di kantornya adalah membersihkan panggung program Pas Mantap dengan sampo Sunsilk. Kosakata bertemu. Bertemu dalam bahasa Inggris yaitu meet. 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 Bertemu dalam bahasa Perancis yaitu rencontrer. 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 Bertemu dalam bahasa Jerman yaitu treffen. 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 Bertemu dalam bahasa Spanyol yaitu conocer. 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 Bertemu dalam bahasa Jepang yaitu au. 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 Bertemu dalam bahasa Korea yaitu manada. 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 Bertemu dalam bahasa Mandarin yaitu hui qian. Hui qian. Hui qian. Baik, sekarang kita asosiasikan kosakata-kosakata tersebut sesuai dengan gambar yang sudah kita berikan pada slide. Untuk kata meet, kita gambarkan dengan pertemuan meeting. Sedangkan untuk kata rencontrer dalam bahasa Perancis yang artinya bertemu, kita gambarkan dengan counter. Untuk kata rencontrer kita cari sesuatu dari kata tersebut yang bisa dijadikan benda. Jadi kita ambil kontrernya saja. Kata kontrer menjadi counter. Jadi rencontrer digambarkan dengan counter. Untuk kata bertemu dalam bahasa Jerman, treffen, kita gambarkan dengan buku psikologi terapan. Sedangkan untuk kata conocer dalam bahasa Spanyol, kita gambarkan dengan konser. Untuk kata au dalam bahasa Jepang kita gambarkan dengan angkatan udara. Jadi kata au adalah singkatan dari angkatan udara. Sedangkan untuk kata manada kita gambarkan dengan nama sebuah kota di Indonesia yaitu kota Manado.
Yang terakhir untuk kata huiqian dalam bahasa Mandarin yang artinya bertemu, kita gambarkan dengan ujian. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan secara jelas sesuai pada gambar yang tertera pada slide dan ikuti narasi yang akan saya berikan. Narasinya yaitu bayangkan ada sebuah meeting yang dilakukan di counter. Pertemuan itu membahas tentang psikologi terapan yang akan diterapkan di konser Iwan Fals yang diselenggarakan di Markas Angkatan Udara atau disingkat AU yang berada di Manado untuk ujian tes masuk tentara. Saya ulangi, bayangkan ada sebuah meeting atau pertemuan yang diadakan di counter. Pertemuan itu membahas tentang buku psikologi terapan yang nantinya akan diterapkan di konser Iwan Fals yang diselenggarakan di Markas Besar Angkatan Udara AU di Manado untuk ujian tes masuk tentara. Kosakata mobil. Mobil dalam bahasa Inggris yaitu car. Mobil dalam bahasa Perancis yaitu le wagon. Mobil dalam bahasa Jerman yaitu das Auto. Mobil dalam bahasa Spanyol yaitu coche atau auto. Mobil dalam bahasa Jepang yaitu kuruma. Mobil dalam bahasa Korea yaitu jadongcha. Mobil dalam bahasa Mandarin yaitu chiche atau che. Baik, sekarang kita asosiasikan kosakata tersebut sesuai dengan gambar yang sudah kita sediakan. Untuk kata car dalam bahasa Inggris kita gambarkan dengan mobil Carimun. Untuk kata le wagon dalam bahasa Perancis kita gambarkan dengan mobil merek Carimun Wagon. Untuk kata auto dalam bahasa Jerman dan auto dalam bahasa Spanyol kita gambarkan dengan dua buah gambar. Yang pertama yaitu bengkel auto atau sabun pencuci mobil merek auto. Sedangkan untuk kata kuruma dalam bahasa Jepang yang artinya mobil, kita gambarkan dengan sebuah kurma. Sedangkan untuk kata jadongcha dalam bahasa Korea yang berarti mobil, kita gambarkan dengan jagung. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu chiche dalam bahasa Mandarin dan che juga dalam bahasa Mandarin yang berarti mobil, Anda bisa gambarkan dengan seekor cicak atau sebuah vitamin C. Baik, sekarang coba Anda bayangkan secara jelas sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Baik, sekarang bayangkan ada mobil merek Carimun Wagon, dia masuk ke bengkel auto. Sebelum dicuci mobil tersebut dengan sabun auto, tiba-tiba di depan kacanya ada seekor cicak. Dan di atas atap mobilnya ada 5 butir kurma. Lalu bentuk dari spionnya seperti jagung. Saya ulangi, bayangkan ada mobil bermerek Carimun Wagon masuk ke dalam bengkel auto, lalu sebelum dicuci dengan sabun merek auto, tiba-tiba ada seekor cicak di kaca jendela yang depan. Lalu di atap mobilnya ada 5 butir kurma dan bentuk dari spionnya mirip seperti jagung. Kosakata mengendarai. Mengendarai dalam bahasa Inggris yaitu drive. Mengendarai dalam bahasa Perancis conduire.
Conduire. Conduire. Mengendarai dalam bahasa Jerman yaitu fahren. 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 Mengendarai dalam bahasa Spanyol yaitu conducir. 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 Mengendarai dalam bahasa Jepang yaitu unten suru. Unten suru. Unten suru. Mengendarai dalam bahasa Korea yaitu unjon hada. Unjon hada. Unjon hada. Mengendarai dalam bahasa Mandarin yaitu kai che. Kai che. Kai che. Sekarang coba kita asosiasikan kata-kata tersebut sesuai pada gambar yang sudah kita sediakan pada slide. Untuk kata drive dalam bahasa Inggris yang artinya mengendarai digambarkan dengan sebuah drive-thru di McDonald. Sedangkan untuk kata conduire digambarkan dengan pundak onta yang kendor. Saya ulangi, pundak onta yang kendor. Sedangkan untuk kata fahren ini digambarkan dengan rempah. Jadi jika kata fahren dibalik fahren, renfah, renfah. Jadi kita gambarkan dengan rempah-rempah. Sedangkan untuk kata kondusir kita gambarkan dengan situasi yang kondusif. Berhubung kata kondusif ini adalah kata abstrak dan tidak bisa digambarkan, jadi cukup Anda bayangkan seperti situasi yang kondusif. Seperti itu saja. Karena untuk kata kondusif orang Indonesia sudah mengenal. Sedangkan untuk kata unten suru dalam bahasa Jepang yang artinya mengendarai, kita ambil kata unten saja. Untuk kata unten digambarkan dengan unta. Sedangkan untuk bahasa Korea unjon hada, kita ambil kata unjonnya saja. Jadi kata unjon digambarkan dengan hujan. Sedangkan untuk kata kaiche dalam bahasa Mandarin digambarkan dengan kaca. Baik, sahabat poliglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan, Anda mainkan daya kreativitas Anda untuk merangkai sebuah cerita. Namun di sini nanti Anda akan mengikuti narasi saya. Baik, sekarang coba Anda bayangkan di sebuah drive-thru McDonald itu ada seekor unta yang sedang menjilat kaca mobil. Pundak unta tersebut kendor karena membawa beban rempah-rempah yang sangat banyak. Dan suasananya sedang tidak kondusif karena sedang turun hujan. Saya ulangi, bayangkan di sebuah McDonald drive-thru itu ada seekor unta yang sedang menjilat-jilat kaca. Pundak unta tersebut keadaannya kendor karena membawa beban yang sangat banyak, yaitu rempah-rempah. Dan suasana pada saat itu sedang tidak kondusif karena sedang turun hujan. Kosakata berjalan. Berjalan dalam bahasa Inggris yaitu walk. 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 Yang digambarkan dengan walkman. Berjalan dalam bahasa Perancis yaitu marcher. 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 Yang digambarkan dengan Marcel, seorang artis pesinetron. Berjalan dalam bahasa Jerman yaitu gehen. 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 Yang digambarkan dengan swalayan. Giant. Berjalan dalam bahasa Spanyol yaitu caminar. 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 Yang digambarkan dengan seminar. Berjalan dalam bahasa Jepang yaitu aruku. 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 Yang digambarkan dengan patung Ken Arok. Berjalan dalam bahasa Korea yaitu sanchek hada. Sanchek hada. Sanchek hada. Untuk kata sanchek kita gambarkan dengan ular sanca. Untuk berjalan dalam bahasa Mandarin, chou, chou, chou atau choulu, choulu, choulu.
Untuk kata yang akan digambarkan dalam bahasa Mandarin yaitu kata Chou dengan bintang artis laga yaitu Joe Taslim. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan narasi yang akan saya berikan. Narasinya itu bayangkan Marcel, dia pergi ke Giant sambil mendengarkan Walkman untuk mengikuti seminar patung sejarah Ken Arok. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu ular sanca milik Joe Taslim. Saya ulangi, bayangkan Marcel pergi ke Giant sambil mendengarkan Walkman untuk mengikuti seminar patung sejarah Ken Arok. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu ular sanca milik Joe Taslim. Kosakata kekayaan. Kekayaan dalam bahasa Inggris yaitu fortune. 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 Yang digambarkan dengan mobil Fortuner. Kekayaan atau kebahagiaan dalam bahasa Prancis yaitu fortune. 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 Yang digambarkan dengan mobil Fortuner. Kekayaan dalam bahasa Jerman yaitu Vermogens. 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 Yang digambarkan dengan besi per dan artis atau penyanyi Smash Morgan. Kekayaan dalam bahasa Spanyol yaitu riqueza. 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 Yang digambarkan dengan permintaan atau request. Kekayaan dalam bahasa Arab yaitu ghina. 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 Yang digambarkan dengan artis pesinetron yaitu Gina. Kekayaan dalam bahasa Jepang yaitu Tomi. Tomi. Tomi yang digambarkan dengan Tommy Soeharto. Kekayaan dalam bahasa Korea yaitu Jaesan. Jaesan. Jaesan yang digambarkan dengan almarhum penyanyi pop dunia Michael Jackson. Kekayaan dalam bahasa Mandarin Chaifu. Chaifu. Chaifu digambarkan dengan pemain legendaris Brasil yang memenangi Piala Dunia di tahun 2002 yaitu Cafu. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan semua kata-kata tersebut yang sudah kita asosiasikan menjadi sebuah narasi. Jadi sekarang simak baik-baik untuk narasinya, yaitu bayangkan mobil Fortuner pernya milik Morgan itu di request sama Gina, Tommy Soeharto, Michael Jackson, dan Cafu. Saya ulangi, bayangkan mobil Fortuner pernya milik Morgan itu di request sama Gina, Tommy Soeharto, Michael Jackson, dan Cafu. Sebagai penutup, pada segmen kali ini saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda bisa mengajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami di neuropolyglotsystem@gmail.com, atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi ataupun artikel ataupun video-video yang kita upload, Anda bisa langsung saja silahkan berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Neuropolyglot System. Saya ulangi, untuk Facebooknya atau fanpage-nya di Neuropolyglot System, atau di Twitter kami. Di Twitter kami yaitu @kursuspolyglot. Saya ulangi, @kursuspolyglot. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan kita akan ketemu kembali untuk tahapan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat bersama Neuropolyglot System.